Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Pada kesempatan kali ini gua bakal bawain alur cerita film terbaru 2025 lagi nih guys. Dijamin masih anget banget dan belum ada di channel lain. Yang mana di awal film ini terlihat biasa aja, tapi endingnya, wih, bener-bener mengerikan guys. Wah, gak expect banget sih gua kalau akhirnya bakal mengerikan dan bikin meres otak. Pokoknya kalian harus sabar ya dan nonton sampai habis, karena banyak banget misterinya guys. Penasaran kan? Yuk tanpa basa-basi lagi, ini dia alur cerita film terbaru 2025 dari Korea, Wall to Wall. Check it out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Harga apartemen di kota Seoul, Korea selalu mengalami kenaikan yang tidak masuk akal dan membuat warga Korea makin kesulitan untuk memiliki hunian. Karena biar bagaimanapun juga, memiliki tempat tinggal pribadi adalah salah satu lambang kemapanan bagi warga Korea. Pagi itu seorang pemuda bernama Wosung terlihat terburu-buru karena ingin membeli sebuah apartemen yang dijual murah sekitar 1 miliar. Karena telat 1 menit, harga apartemen itu pun naik menjadi 1,1 miliar. Meskipun begitu, masih tetap saja banyak orang yang minat dengan apartemen itu. Karena tak ada pilihan lagi, akhirnya Wosung pun tetap membelinya. Meskipun pada akhirnya dia harus mengajukan pinjaman hutang ke bank, ke pinjaman online, bahkan sampai jual tanah di kampung emaknya. Semua itu Wosung lakukan karena dia sangat yakin bahwa harga apartemen akan selalu naik. Dan semua ini juga demi impiannya bisa hidup mapan bersama istrinya kelak. Namun ternyata itu hanyalah sebuah khayalan, karena faktanya 4 tahun kemudian ya, kini dia hidup melarat di dalam apartemen yang dia beli karena tidak sanggup untuk membayar hutang. Ditambah lagi suara berisik duk-duk-duk dari tetangganya benar-benar bikin dia nggak bisa tidur dengan tenang. Yang lebih sial lagi, harga apartemen yang tiap tahun biasanya selalu naik, kini tiba-tiba malah jadi semakin turun dan membuat Wosung semakin frustasi. Di kantor pun dia cuma bisa pelongo-pelongo. Apalagi ketika dia diberitahu bosnya bahwa teman sekantornya ada yang kaya mendadak karena dulu lebih memilih membeli koin kripto daripada beli apartemen. 나도 아파트 말고 코인이나 할 걸. 몰라 부럽다. Setelah selesai bekerja, Wosung pun memutuskan untuk istirahat. Namun baru saja merem, tiba-tiba dia mendengar getaran handphone tetangganya dan juga suara dentuman dari lantai atas. Bukan hanya itu, Wosung juga mendengar suara kemeresek dari arah pintu apartemennya dan ketika dicek, 뭐 하세요? 괜찮아요? 죄송해요. ya, dia adalah Marni, tetangga di lantai bawahnya Wosung yang sering meninggalkan pesan di pintu kamar Wosung agar Wosung tidak berisik. 애들이 잘 자야 되는데 새벽마다 너무 시끄럽네요. 예민한 시기거든요. Wosung pun mencoba menjelaskan bahwa dia tidak pernah berisik dan malahan dia yang sering terganggu oleh keberisikan tetangga di lantai atasnya. 저도 지금 자다가 시끄러워서 깬 거예요. 진짜 우리 집에서 나는 소리 아니라고요. Namun di sini Marni tidak percaya karena suara berisik itu hanya terdengar ketika ada Wosung di apartemennya. 우리도 집에 있을 때만 소리 난다고. Karena Marni ngeyel, dia pun nyelonong masuk ke kamar Wosung dan benar saja ketika Marni masuk, suasana langsung hening dan tidak berisik lagi. Wosung pun jadi bingung karena barusan di sini sangat berisik, lah kenapa jadi mendadak hening gini? Hal itu pun membuat Marni menjadi kesal karena merasa dipermainkan oleh Wosung dan mengira Wosung membodoh-bodohinya. 아니, 아까까지 엄청 시끄러웠는데. 나도 이제 참을 만큼 참았다. 어린 새끼가 싸가지 없이 잘못을 인정하네. Marni pun langsung pergi dengan penuh emosi. Dan baru saja dia keluar dari pintu, tiba-tiba suara berisik itu terdengar lagi. 씨발 진짜 일부러 이러는 거야? Wosung yang benar-benar kesal pun akhirnya nekat naik ke lantai atas.
tepatnya di lantai 15, untuk menegur tetangganya yang berisik itu. Dengan penuh emosi, Wosung pun menggedor-gedor pintu tetangganya. Dan setelah dibuka, 누구세요? ternyata tetangganya di lantai 15 ini adalah seorang preman bernama Bento. Kontan saja penampilan Bento membuat Wosung yang tadinya marah menjadi jiper. Dan dia menegur Bento secara baik-baik agar tidak berisik. 공교롭게도 선생님이 이사 오시고 나서부터 소리가 나기 시작해서요. 그래서요. 제가 너무 어렵게 말씀을 드렸군요. 1301호가 계속 컴플레인을 걸어서요. Namun di sini Bento mengatakan bahwa dia tidak pernah berisik dan malahan dia juga sering terganggu dengan suara berisik dari tetangganya di lantai atas, yaitu lantai 16. 진짜 죄송하면 나온 김에 윗집에 얘기 좀 해주지. 그럼 선생님 생각엔 윗집이 새벽마다 진짜 시끄러워 죽겠네. Mengetahui hal itu, Wosung pun naik lagi ke lantai 16. Kali ini dia bertemu dengan penghuni apartemen lantai 16 yang bernama Raka. Di sini kembali Wosung menegur tetangganya itu, sebab kebisingan dari kamar Raka membuat Wosung susah tidur dan juga jadi kena marah sama tetangga di lantai bawahnya. Mendengar itu, Raka pun menjelaskan bahwa dia juga tidak pernah berisik karena dia memiliki anak kecil. Bahkan Raka juga memasang tikar anti kebisingan di kamarnya agar anaknya bisa tidur dengan nyenyak. 알람 진동 소리가 엄청 커요. 못 맞추기는 어쩌고 하시는 얘기 다 들었고요. 무슨 소리 하시는 거예요? 애들 깰까봐 알람 같은 거 못 맞춰요? Dan sebelum pergi, Raka pun menjelaskan bahwa sesungguhnya suara berisik itu dari lantai atasnya lagi, yaitu lantai 17. Karena dahulu sebelum memasang tikar anti kebisingan, Raka juga pernah mendengar suara berisik itu. 이거 윗집이 내는 소리예요. 좀 확인해 보세요, 한번. 집이면 17층이요? 네, 엄청 일찍 계시거든요. Mengetahui fakta itu, Wosung pun mengumpulkan kesabarannya dan kembali naik lagi ke lantai 17 untuk menyelesaikan masalah kebisingan ini. Namun ketika sampai di lantai 17 dan mengetuk pintu kamarnya, ternyata penghuninya adalah sepasang kakek nenek yang sudah jompo. Karena takut kualat, Wosung pun mencoba menegur sang kakek dengan lembut. Namun di sini sang kakek malah marah dan menganggap Wosung bodoh, sebab bagaimana mungkin seorang kakek ini bisa membuat kebisingan sementara untuk jalan saja dia sudah kesulitan. Hal ini pun membuat Wosung semakin bingung, dan gua juga bingung, apalagi penonton sensasi Trends yang paling bingung. Hingga akhirnya sambil marah-marah, sang kakek pun menyuruh Wosung untuk menjumpai perwakilan pemilik resmi apartemen ini. 여기서 더 얼마나 더 위로 올라가요, 어르신? 불만이 많으면 여기 저 위에 올라가서 얘기해. 입주자 대표한테 가서 항의를 하라고. Akhirnya Wosung pun kembali naik lagi ke lantai atas dan menjumpai pemilik resmi apartemen yang diberi nama Gria Tawang. Perkenalkan, wanita ini bernama Nora. Statusnya sama seperti Wosung, yaitu pemilik resmi kamar apartemen ini. Cuma bedanya, Wosung hanya memiliki satu kamar apartemen, sementara Nora memiliki banyak kamar apartemen yang dia sewakan kepada orang-orang, seperti Marni, Bento, Raka, dan juga kakek nenek tadi. Ya, bisa dibilang dia adalah sang ibu kos. Di sini Nora pun mencoba menjelaskan bahwa kemungkinan kebisingan yang mengganggu Wosung bukan dari atas, melainkan dari dinding samping, sebab semua kamar apartemen dindingnya saling terhubung. 위에서 나는 소리인지 아래서 나는 소리인지 어떻게 알겠어요? 여기가 벽식 구조잖아요. 아파트 벽이 하나로 다 연결돼 있는데. Wosung pun mencoba memahami hal itu, tapi yang jadi masalah adalah kelakuan Marni yang terus-terusan menempel surat teguran di pintu kamar apartemen Wosung, bahkan sampai pernah mengancam Wosung. 아니 자꾸 아랫집에서 쪽지 붙이고 저기 집주인이시면은 얘기를 해서 처리를 해주세요. Mendengar itu, Nora pun meminta maaf, lalu berkata bahwa kontrak Marni tinggal 2 bulan lagi. Dan sebagai kompensasi, Nora pun memberikan amplop yang berisi uang pada Wosung. 이거 위로금 좀 넣었어요. 재계약 안 하고 내보낼 테니까 2달만 참아줄래요? Dan setelah mendapat uang, Wosung pun jadi kalem. Sebelum berpisah sebagai sesama pemilik apartemen, Nora pun menasihati Wosung agar tidak menjual apartemennya, karena Nora yakin sebentar lagi harga apartemen akan kembali naik. 우리 조금만 더 버텨봐요. 우리 아파트 진짜 중요한 시기니까 GTX만 되면 좀 나아지겠지. 제가 열심히 참아보겠습니다. Setelah mendapatkan uang, akhirnya Wosung bisa beli makan.
Namun, sekembalinya ke apartemen, ternyata ban sepedanya ada yang mensabotase. 나 진짜 이씨. Keesokan harinya, Wosung pun curhat pada temannya yang bernama Agus. Dia menceritakan tentang sepedanya yang disabotase, hutang-hutangnya, bahkan sampai masalah kebisingan dengan tetangganya. Agus yang kasihan pun mengajak Wosung untuk mencoba investasi di koin kripto. Karena ternyata teman sekantor mereka yang kaya mendadak berkat kripto kemarin telah membagikan prediksinya pada salah satu koin kripto yang harganya akan naik 800% di tanggal 15 Agustus. 그 이후에 반등해서 꼭들에 딱 찍으면 Namun di sini Wosung sama sekali tidak percaya dan menganggap bahwa kripto adalah sebuah penipuan. 작전 위험하잖아. 이런 거는 불법 아닌가? Setelah pulang kerja, Wosung kembali lanjut bekerja sebagai tukang paket. Semua ini dia lakukan agar bisa menutupi bunga hutangnya. Namun di saat sedang mengantar paket, tiba-tiba paketnya pun ada yang bocor dan sepedanya rusak. Dan hal itu membuat Wosung dimaki-maki sama customernya via telepon. 제 잘못 맞고요. 돈 보내드릴게요. 죄송합니다. Merasa putus asa dengan kehidupannya dan sudah tidak harga diri lagi karena kebanyakan ngutang. Akhirnya saat itu juga Wosung pergi ke kantor pelelangan untuk menjual apartemennya dengan harga yang sangat murah, yaitu 850 juta won. 아저씨, 그냥 팔게요. 금매로. 그럼 한번 알아나 볼까? 8억 5천이면 어때요? Kontan saja harga itu pun menarik perhatian banyak orang. Hingga akhirnya seorang pria bernama Rudy membeli apartemen milik Wosung dengan DP 85 juta. Wosung pun langsung buru-buru pulang untuk segera membeli koin kripto karena menurut prediksi harga terendah koin akan segera berakhir. Untungnya, Wosung bisa tepat waktu untuk membeli koin secara all-in, alias 85 juta dibelikan koin kripto semua. Wosung pun terus memantau pergerakan harga koin kripto yang dia beli. Dan benar saja, belum sampai 1 hari, harga koin kripto yang dia beli sudah naik 120%. Melalui telepon, Agus pun mengingatkan agar Wosung menjual koinnya di tanggal 15 Agustus, tepatnya pukul 8:15 pagi. Karena menurut prediksi, waktu itulah puncak tertinggi harga koin itu sebelum kembali anjlok. Dan untuk mewanti-wanti kesalahan, Agus pun mengajak Wosung untuk cuti bersama sampai tanggal 15 Agustus supaya tidak ketinggalan waktu penjualan. 씨발, 이거 어떻게 된 거야? 야, 너 보고 있냐? 5일에 8시 5분에 8시 15분 지나면 바로 청산이니까 24시간 절대 눈 떼지 말자고. 우리 연차 신청하고 광복절 전에 그냥 집에 틀어박혀 있자. Setelah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, kini Wosung pun bisa tersenyum kembali, hidupnya pun mulai cerah dan dia mulai membersihkan kamarnya. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama, karena tiba-tiba ada seseorang yang menyusup ke kamarnya. Dan setelah itu, kembali terdengar suara dentuman di malam hari. Namun bukan hanya dari atas, kali ini bahkan suara itu juga dari bawah. Wosung pun jadi sangat marah dan memukul-mukul lantai. Namun tiba-tiba, setelah melihat kamera itu, Wosung pun jadi sangat yakin bahwa ini ulah si Marni dan dia pun langsung ke kamar Marni untuk melabraknya. 안에 있는 거 다 아니까 나오라고. Namun sayangnya Marni tidak membukakan pintu kamarnya. Wosung pun kembali berusaha fokus dengan perkembangan kriptonya, meskipun kebisingan terus-menerus berbunyi.
Karena terlalu lelah, akhirnya Wosung pun tertidur. Ketika sudah terbangun, dia pun heran karena tiba-tiba ada ibunya di sini. Namun anehnya, ya, ternyata tadi itu adalah mimpi di dalam mimpi. Ketika hari kembali malam, saat Wosung sedang makan sambil mantengin pergerakan kripto di laptopnya, tiba-tiba suara berisik itu ada lagi, namun kali ini jauh lebih keras. Di sini, Wosung pun sangat emosi dan membalas kebisingan itu. Akibatnya tetangga Wosung pun keberisikan dan langsung mendemo Wosung. Dan anehnya, setiap kali ada orang lain datang, suara itu pasti berhenti. Kekacauan pun mulai terjadi di sini. Namun untungnya Nora segera datang dan mencoba meredakannya. 왜 다들 일을 못 키워서 안달이에요? Di tengah kekacauan, Nora pun mendapati salah satu anak kosnya yang tak lain adalah suami dari Marni merekam kejadian ini. Nora pun sangat marah karena Nora tahu bahwa tindakan suami Marni ini, kita sebut saja Asep, adalah untuk menghancurkan harga pasaran apartemen di sini. 어디 방송국에라도 제보하려고? 우리가 살려면 아파트가 잘 돼야죠. Mendengar itu, Wosung pun jadi semakin yakin bahwa ini adalah ulah dari keluarga Marni dan meminta warga untuk memeriksa kamar keluarganya Marni. Warga pun setuju, namun sebelum memeriksa kamar Marni, supaya lebih adil, mereka harus memeriksa kamar Wosung dahulu. 우성 씨 범인 아니잖아. 네, 오케이, 그러시죠. Karena tidak merasa bersalah, Wosung pun mempersilahkan petugas dan juga Bento untuk memeriksa kamarnya. Dan setelah diperiksa, 저거 층간소음 스피커 맞는 것 같아요. ya, ternyata di kamar Wosung ada alat kebisingan yang entah dari mana datangnya. Karena merasa kesal, Asep pun menghampiri Wosung dan siap berkelahi. Namun tiba-tiba, Asep pun pura-pura pingsan seolah dipukul oleh Wosung. Dan hal itu membuat warga salah paham hingga Wosung pun dipolisikan. 여기 사람 때렸어요. Pagi pun tiba. Hari ini adalah tanggal 15 Agustus, hari di mana Wosung harus menjual koin kriptonya. Namun, sayangnya kini Wosung harus diinterogasi di kantor polisi. Wosung pun mencari cara agar bisa menjual kriptonya. Dan di tengah situasi menegangkan ini, Wosung melihat ada komputer di ruang pimpinan polisi. Dan dengan sekuat tenaga, Wosung pun berusaha masuk ke ruangan itu. Akhirnya Wosung pun berhasil masuk ke ruangan itu. Dan dia pun bergegas menggunakan komputer itu untuk login ke akun kriptonya. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa login. Namun baru saja mau menjual, tiba-tiba meskipun dalam kondisi kesetrum, Wosung tidak menyerah dan berusaha menjual koinnya. Tapi sayangnya, dan Wosung pun pingsan. Setelah tersadar, polisi pun meminta maaf pada Wosung karena ternyata Wosung tidak pernah memukul Asep, melainkan Asep sendirilah yang pura-pura terpukul. Wosung pun segera pulang ke apartemennya dan membuka laptopnya. Dia berharap harga koin kriptonya makin naik, namun ternyata, ya, karena telat menjual, Wosung pun rugi 84 juta won dan gagal jadi orang kaya. Wosung benar-benar frustasi dengan semua ini. Bahkan kini dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun baru saja mau lompat, Wosung mendengar kebisingan dari lantai bawah lagi. Karena sudah gelap mata, ia pun turun ke lantai bawah sambil membawa palu.
Namun di tangga menuju lantai bawah, dia dipanggil oleh Bento yang memintanya agar tidak berisik lagi. Mendengar itu, Wosung jadi emosi dan menyerang Bento. Namun ketika Bento ingin menghabisi Wosung, tiba-tiba... Nah, dari sinilah akhirnya Bento pun paham bahwa bukan Wosunglah yang membuat kebisingan selama ini. 뭐야? 너 진짜 아니야? Kebisingan ini ternyata berlanjut sampai pagi. Bento yang sudah nggak tahan akhirnya mengajak Wosung untuk ke kamar Marni dan mencari barang bukti supaya Marni diusir. 일단 가보죠. 알았지? Anehnya apartemen Marni tidak dikunci, dan di sini Bento segera menyuruh Wosung untuk mencari barang bukti. Namun di sini mereka tidak menemukan barang bukti dan malah menemukan surat jual beli apartemennya Wosung. 윗집이 우리 집까지 산 거였어요. 맞아요. 가준철 09년생. Di sini akhirnya mereka tahu bahwa yang membeli apartemen Wosung adalah Nora. Namun dia menyuruh suaminya yaitu Rudy untuk membeli apartemennya Wosung agar tidak ketahuan. Jadi dengan kata lain, sejatinya Nora sudah bekerja sama dengan Marni agar membuat kebisingan supaya Wosung tidak betah tinggal di apartemen ini, dan pada akhirnya Wosung menjual apartemennya dengan harga yang sangat murah. 막 소리 내고 여기 전부 다 사서 모으려고. 네 아파트 다 먹겠다는 거야? 맨 윗집이 범인인 것 같죠? 그죠? Menyadari itu, Bento pun lantas mengajak Wosung untuk menjebak Nora. Wosung pura-pura bertamu di tempat Nora. 어제 있었던 일 말인데. Dan tak lama kemudian, Bento pun datang untuk mengalihkan perhatian Nora. 누구시죠? 예. 여기로 세입자인데요. 그럼 화장실 잠깐 얘기 좀 잠깐이면 되는데. Di saat inilah, Wosung pun mencari bukti dan malah menemukan sebuah bedil gas. Yang lebih parah lagi, Wosung malah ketahuan oleh Rudy, suaminya Nora. 나가 이 새끼야! 이 새끼가 방 뒤지고 있더라고. Dan alhasil, Wosung pun diusir. Sesampainya di kamar, Wosung pun mengecek handphonenya. Karena wifi-nya terputus, dia pergi ke kamar Bento untuk meminjam wifi. Namun Bento berkata bahwa dia tidak punya wifi. 공유 가능하세요? 집에 와이파이가 끊겨가지고요. 와이파이? 나도 없는데. Tapi anehnya, handphone Wosung menunjukkan sinyal wifi yang kuat di kamar Bento. Dan itu kontan saja membuat Wosung jadi curiga. Karena penasaran ketika ingin mandi di sauna, dengan cerdiknya Wosung pun menukar kunci apartemennya dengan milik Bento. 관리비 안 내가지고 이용 정지당한 거 깜빡했다. 아. 천천히 하시고 푹 쉬세요. 잠을 못 자서 그런가? 힘드네. Dan ketika Bento tidak ada di apartemen, diam-diam Wosung pun menyelinap masuk ke kamar Bento. Dan disinilah akhirnya Wosung menemukan sebuah perangkat komputerisasi hacker. Dengan alat ini, Bento bisa memantau dan mendengar semua kegiatan penghuni apartemen. Dan dengan semua ini pula, Bento bisa membuka semua pintu apartemen. Ketika Wosung ingin pergi, tiba-tiba Bento pun datang. 키를 바꿔왔구나. Dari tempat persembunyiannya, Wosung pun melihat ternyata selama ini Bento mengumpulkan rekaman-rekaman yang akan menggiring opini bahwa Wosung adalah orang stres yang suka menciptakan kebisingan. 아 그냥 우리 집에 막 들어오려고 그러더라니까. Melihat itu, Wosung pun sangat marah. Hingga akhirnya dia menunggu kesempatan saat Bento tertidur. Dan ternyata Wosung tidak sampai hati untuk melakukannya dan memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah Marni yang langsung masuk dan menghancurkan peralatan hacker Bento. Di sini Marni meminta pertanggungjawaban Bento karena setelah mengikuti rencana Bento untuk menjebak Wosung, kini suami Marni tidak sadarkan diri. Ya, di sini akhirnya terungkap fakta
bahwa selama ini yang bekerja sama dengan Marni bukanlah Nora, melainkan Bento. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika suami Marni pura-pura terpukul Wosung, ternyata kepala suami Marni terbentur betulan hingga membuatnya tidak sadarkan diri sampai sekarang. 남편이 죽어간다니까? 너 때문에. 그러니까 다친 척만 좀 하라니까. 미련하게 머리를 갖다 봐. Bento pun mencoba memberikan Marni sejumlah uang. Namun di sini Marni nggak mau dan malah merusak semua rekaman Bento. 연장한데 어떻게든 해결해 줄 테니까. Hal itu pun membuat Bento jadi marah dan langsung menghabisi Marni. Setelah dirasa aman, Wosung pun mencoba pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba, namun bukannya menghajar Wosung. Di sini Bento malah memukuli dirinya sendiri, lalu melemparkan martil itu ke tangan Wosung. Nah, maka dengan begitu, nantinya Wosung akan dianggap sebagai pelaku kekerasan terhadap Marni dan juga Bento ini. 너 왜 사람을 죽이고 그래? 남의 집에서. 나도 죽이게? 그걸 망치로 죽인 거야? 야, 나는 살려주라. 어? Wosung pun bertanya, kenapa Bento melakukan ini kepadanya? Dan di sini Bento pun menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah ingin menghabisi Nora yang ternyata adalah seorang jaksa. Jadi dahulu Bento adalah seorang reporter yang berhasil merangkum kasus korupsi pembangunan apartemen dalam sebuah buku besar. Namun semua usahanya digagalkan oleh Nora yang berhasil merebut buku besar itu yang isinya adalah barang bukti. 네가 평생을 바쳐서 갖고 싶었던 꿈이라는 게 누가 그렇게 빼돌리고 누가 그렇게 봐주는 걸까? 그 진실이 그 철문 안에 있다고. Adapun tujuan Bento memanfaatkan Wusong adalah karena Wusong memenuhi syarat sebagai orang yang paling bisa dicurigai sebagai pembunuh, yaitu miskin, punya banyak hutang, dan lemah iman. Maka dengan begitu, Bento tidak perlu masuk penjara jika sudah berhasil menghabisi Nora nanti. 이 시대를 살아가는 청년들의 고통과 아픔의 상징이야. 내 아파트를 다 뒤져봤는데 어그로 끄는데 너만한 새끼가 없더라고. 소음 때문에 미쳐버린 영끌치로 죽이고 자살했다. Setelah mendengar itu, Wosung pun meminta agar dia diajak menghabisi Nora bersama. Karena ternyata Wosung pun merasa sudah jadi korbannya Nora dan ingin merebut kembali apartemennya yang sudah dibeli Nora dengan cara yang kotor. Wosung pun berkata bahwa kita bisa memanfaatkan tubuh Marni dengan membawa tubuh Marni ke kamar Nora dan membuat skenario seolah Marni dan Nora saling menghabisi karena Marni tak terima diusir oleh Nora akibat keluhan kebisingan. Maka dengan begitu, baik Bento maupun Wosung akan bebas dari tuduhan dan hukuman. 층간소음 때문에 쫓겨날 세입자가 집주인을 죽이고 자살했다. 나가 씨발 지긋지긋다. Mendengar ide itu, Bento pun setuju dan mereka pun memulai aksinya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Bento pun langsung memotong selang gas di kamar ini. Mereka lanjut masuk ke kamar Nora dan Nora pun dipaksa untuk mengatakan di mana buku kumpulan bukti milik Bento itu. Tapi Nora pura-pura tidak tahu. 드릴게요. 장부 어디 있죠? 장부? 도대체 무슨 얘기를 하는 건지. Namun setelah Bento memaksa, akhirnya Nora pun memberitahu bahwa buku itu disimpan suaminya di dalam berangkas. 저 사람이 알아요. 저 사람만 쓰니까. Bento pun menyeret suaminya Nora untuk mengambil buku itu di berangkas. 잘 보고 있어. 아유, 많이 자셨네. Dan di saat inilah diam-diam Wosung menolong Nora dan membuka ikatannya. 도와드릴게요. 진짜 되는 거 맞죠? 그걸 어떻게 해봐요? Tak lama kemudian Bento kembali dan kali ini dia menyeret Nora. 뭐야 씨발 따라와! 따라와 씨발! Namun setelah dia berhasil membuka berangkasnya, ternyata buku buktinya tidak ada dan hanya ada uang hasil korupsi. Kontan saja Bento pun ngamuk lalu menghajar Nora dan suaminya. Di saat inilah Wosung pun mengambil bedil gas yang ada di meja kerja Nora dan tanpa pikir panjang Wosung pun menembak Bento.
Ternyata bedil itu tidak berfungsi, dan akhirnya Bento pun menghajar Wosung karena mencoba berkhianat. Ketika Wosung hampir koit, tiba-tiba suami Nora pun mengejar Bento sambil membawa pisau, tapi malahan dia yang harus koit di tangan Bento. Namun ternyata Bento juga tertikam, dan disinilah Nora menyuruh Wosung untuk menghabisi Bento. Bento pun berusaha meyakinkan Wosung untuk menghabisi Nora saja, karena di sini Nora lah manusia paling korup. Wosung pun bingung harus pilih yang mana, hingga tiba-tiba ya, di sini Nora langsung memukuli Wosung dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Merasa sudah menang, Nora pun mengejek mereka semua. Bahkan dia menunjukkan buku besar kumpulan bukti-bukti milik Bento. Melihat Wosung masih hidup, Nora pun hendak menghabisinya supaya tidak ada saksi lagi. Dan setelah Nora koit, Bento pun menyuruh Wosung untuk menyelamatkan buku besarnya. Namun bukannya diselamatkan, Wosung yang sudah muak dengan semua ini malah membakar buku itu beserta sertifikat apartemennya sendiri. 이래라 저래라 좀 하지 마. 장부 챙겨. 씨발 놈들아. Lalu dia pun pergi. Dan karena selang gas tadi sudah dipotong oleh Bento, akhirnya setelah sadar, Wosung pun dinyatakan tidak bersalah dan dianggap sebagai korban oleh kejaksaan. 그래요. Lalu sang ibu pun membawa Wosung kembali pulang ke kampung halamannya untuk memulai hidup baru yang lebih damai di sana. 서울에 절대 가지 마. 알겠지? 엄마랑 여기 있어도 되니까 생각하지 말고 여기서 좀 쉬어라. Beberapa bulan kemudian, diam-diam Wosung kembali ke kota Seoul dengan mobil pick-up ibunya. Dia kembali mencoba masuk lagi ke kamar apartemennya. Dan tiba-tiba suara berisik itu bunyi lagi. Wosung pun tertawa terbahak-bahak. Dan film pun tamat. Wah, kok bisa gitu ya guys? Kok suaranya masih ada, padahal pelakunya kan udah koit semua. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi nih guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Tapi keren sih ini film. Dengan genre misteri, sampai tamat pun masih jadi misteri guys. Keren gak? Baiklah teman-teman, seperti itulah kisah alur cerita film Wall to Wall versi Sensasi Trends. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Dan kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, yang sudah ngasih like, subscribe, dan sapa-sapa gue di kolom komentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.